Salam, selamat malam teman-teman. Selamat datang di Hope, House of Online Prayer. Bagaimana? Shalom, selamat Salam, malam. salam Pastor Timotius. Salam semuanya. Baik, karena ini sudah jam 7, kita akan segera mulai pertemuan kita malam hari ini. Sebentar saya cek dulu. Pastor Petra sudah masuk atau belum ya? Sepertinya belum ya. Oke, baik, sambil menunggu teman-teman dan menunggu Pak Petra bergabung, seperti biasa kita akan mulai acara ini dengan present worship. Kira-kira 30 menit ke depan kita akan present worship. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa ikut menyembah, memuji dan menyembah Tuhan dimanapun Anda berada. Ya, salam, selamat malam juga buat Pak Franky. Selamat bergabung Pak Franky dan Ibu Devi Tanamal. Ya. Lalu nanti kita akan berdoa syafaat. Hari ini yang akan memimpin doa syafaat adalah Pastor Israel Dongoran. Lalu setelah itu saya akan menyampaikan beberapa pengumuman dan kita akan mendengarkan pengajaran dari Pastor Petra. Baik, silakan Pastor Joy. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu
hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami tenang bersamamu, kami tenang dalam hadirat-Mu. Hanya bersamamu, hanya dalam-Mu, kami rasa damai, kami rasa damai. Hanya bersamamu, Tuhan, kami serahkan hidup kami. Hanya dalam tangan-Mu selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami puji, kami sembah Yesus Tuhan, Yesus satu. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan, hanya nama-Mu yang kami sembah. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau satu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu, tersungkur kami, Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu. Oh, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu, Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu.
berjandamu untuk memuliakanmu. Hanya untuk memuliakanmu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam-Mu, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. Tersungkurku, tersungkurku di kaki-Mu. Oh, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjandamu untuk memuliakanmu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjandamu untuk memuliakanmu. Jadikanku berjandamu untuk memuliakanmu. Haleluya. Sama-sama kita siapkan hati untuk doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau tetap memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas segala kasih-Mu, atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur juga Tuhan buat bangsa kami yang dari hari ke hari selalu yang terbaik Tuhan kerjakan. Kami bersyukur secara khusus Tuhan buat pemerintahan yang ada saat ini, buat Bapak Jokowi, buat Pak Ma'ruf, dan juga semua jajaran menteri yang ada. Kami tetap menopang mereka Tuhan, membawa mereka kepadamu, supaya Tuhan memberikan bagi mereka hikmat yang daripada Tuhan, dan Tuhan memberikan dalam hidup mereka roh takut akan Tuhan, pengabdian yang lebih lagi Tuhan buat bangsa kami ini. Kami berdoa
buat semua program-program dari pemerintahan kami ini, supaya semuanya boleh terlaksana Tuhan, baik untuk masalah COVID maupun untuk pemulihan ekonomi bangsa kami, semuanya kami serahkan kepadamu Tuhan, supaya tetap Tuhan campur tangan dan Tuhan yang bekerja dengan cara Tuhan yang luar biasa. Kami percaya bahwa bangsa kami akan segera Tuhan pulihkan, bangsa kami akan kembali Tuhan berkati dengan cara Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa menyerahkan semuanya kepadamu Bapa, supaya Engkau terus bekerja Tuhan, buat daerah-daerah, provinsi-provinsi, bahkan kota-kota sampai kepada pelosok-pelosok semua wilayah Indonesia, kami serahkan kepadamu dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dan di dalam bangsa kami ini, secara khusus Tuhan kami bawa kepadamu buat jiwa-jiwa yang belum percaya Tuhan sebelum kedatanganmu yang kedua kali. Di Indonesia ini Tuhan terjadi penuaian jiwa-jiwa. Banyak jiwa-jiwa yang bertobat, banyak jiwa-jiwa yang percaya dan terima Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya kepadamu, seluruh gereja-gereja Tuhan, supaya tetap Tuhan yang mengurapi para gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan, dan juga seluruh jemaatmu. Terus Tuhan perlengkapi, dan Tuhan terus memakai dengan semangat yang luar biasa. Dan Tuhan memelihara dan memberkati dengan caramu yang luar biasa. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan kepadamu buat tempat-tempat tinggal kami. Kami semuanya yang pada malam hari ini mengikuti Zoom ini Tuhan, dimanapun tempat tinggal kami, kota kami, provinsi kami rindu Tuhan supaya Engkau memperlengkapi kami semuanya. Biar Engkau yang mengurapi kami, memakai kami, supaya melalui kehidupan kami Tuhan, kami boleh mensejahterakan kota kami boleh dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa yang ada di kota kami. Terus Tuhan perlengkapi kami, terus Tuhan Engkau mengurapi kami, tambahkan hikmat, tambahkan karunia yang daripada Tuhan, dan biar kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami semuanya. Kami menyerahkan kepadamu, buat sebentar kami akan mendengarkan kembali berita-berita kebenaran firman-Mu, biar Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan, supaya melalui seluruh keberadaan hidup hamba-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu boleh tersampaikan dengan baik dan benar Tuhan. Dan kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami, supaya Tuhan juga mengurapi kami, supaya semua kebenaran firman-Mu itu boleh kami terima, dan Roh Kudus yang berdiam dalam diri kami, memampukan kami untuk bisa melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya kepadamu, dimanapun kami berada, kami yakin dan percaya pengurapan Tuhan dan kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami, dan kami serahkan semuanya kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan pengajaran dari Pastor Petra, saya menyampaikan beberapa pengumuman terlebih dulu. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini yang ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan di Hope, Bapak Ibu Saudara bisa scan QR Code yang ada di layar, ataupun foto nomor rekening kami, GPI Rehoboth Surabaya, ataupun nanti kalau Bapak Ibu Saudara tidak sempat melakukannya, host akan menuliskan di chat room, supaya Bapak Ibu Saudara bisa mencatat nomor rekening GPI Rehoboth Surabaya. Lalu Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengingatkan lagi, nanti setelah Pastor Petra mengajar, jangan cepat-cepat leave dulu, karena kita akan foto bersama dengan Pastor Petra. Lalu minggu depan, Bapak Ibu Saudara, Rabu tanggal 20 Oktober, Hope akan dilayani oleh Pastor Yohanes Kristianus dari Jakarta. Meeting ID dan passcode masih tetap sama. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan lewatkan kesempatan ini. Catat tanggalnya, Bapak Ibu Saudara bisa juga sampaikan
kabar baik ini kepada teman-teman, Bapak Ibu Saudara semua. Itu dari saya. Baik, host tolong saya bisa disambungkan dengan Pastor Petra. Ya, salam Pastor. Shalom. Salam, selamat malam. Kita ketemu ketemu di Hope. Bagaimana kabarnya Pastor Petra? Semua sehat, Pak. Puji Sehat, Tuhan. ya? Sehat semua. Terima kasih Pak Luki. Ya, sama ya. Pastor Petra posisi di mana sekarang nih? Jakarta, Pak. Jakarta ya. Jakarta. Ya. Iya. Pastor Petra, nanti kalau misalnya masih ada waktu, biasanya ada tanya jawab dengan peserta. Oh, silakan. Ya. Silakan. Baik, silakan kalau begitu, Pastor, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan indah. Saya bisa menyampaikan untuk di tengah-tengah semua para pelayan-pelayan Tuhan maupun juga jemaat Tuhan yang mengikuti Zoom pada malam hari ini. Ya, sebelum kita memulai, kita berdoa dulu. Tuhan yang menguasai pikiran hamba-Mu, sehingga pikiran hamba-Mu adalah pikiran Tuhan. Sehingga kami semua yang mengikuti Zoom ini, tidak ada satupun yang tidak diberkati Tuhan. Tentunya ada banyak hal yang kami bisa dapat lewat firman-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dan kuduskan kami. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Kemarin saya dihubungi oleh Ira, ya, mungkin Pak Luki. Saya dihubungi oleh Ira untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya tahu bahwa saya nggak tahu apa ini semua mayoritas adalah banyak pelayan-pelayan juga ya yang mengikuti Zoom pada hari ini. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang hal yang sangat fundamental sebenarnya. Dan ini adalah hal yang sangat dewasa sekali untuk kita mengerti tentang arti sesungguhnya kepastian hidup. Kita mau berbicara tentang kerjakanlah keselamatan. Nah, bicara tentang kerjakan keselamatanmu ini ada di dalam Filipi pasal yang kedua sebenarnya. Jadi kita harus tahu dulu ya. Harus tahu dulu background dari penulisan ini. Kenapa begitu? Karena supaya kita tahu titik masalah dari tema ini apa. Jadi begini, Ibu Bapak Saudara sekalian. Jadi kalau saya mau sampaikan, bentar ya, sudah ada. Jadi bicara tentang kerjakan keselamatanmu itu sebenarnya ada dalam Filipi ya, pasal yang kedua ayat 12. Nah, konteksnya adalah sebenarnya itu harus dilihat. Jadi gini, Paulus itu menulis dalam dua kategori tulisan. Yang pertama sifatnya pribadi, yaitu sifatnya sebagai posisi sebagai mentoring, bapak rohani, yang dituakan secara rohani. Sehingga Paulus menulis kepada Timotius, Titus, Filemon, segala macam. Itu tulisan-tulisan Paulus yang sifatnya konseling atau pengembalaan atau sebagai mentoring kepada anak-anak rohaninya. Nah, yang kedua tulisan Paulus itu selalu berbicara tentang pengembalaan. Nah, ada beberapa tulisan yang ditulis dalam keadaan oke dan ada yang ada dalam keadaan penjara. Nah, Paulus juga menulis ketika dia ada dalam penjara, Filipi, Kolose, Efesus dan Filemon, ada beberapa tulisan yang ditulis waktu dia ada dalam sebuah penjara. Nah, setiap Paulus tulis surat atau tulisan-tulisan Paulus selalu ada background-nya sebenarnya. Contoh di dalam kitab Efesus. Kenapa kitab Efesus Paulus bilang, kamu diselamatkan bukan karena perbuatan baikmu, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Karena dia melihat bahwa jemaat Efesus ini adalah jemaat yang selalu ingin mengupayakan keselamatan, berbuat baik, sehingga mereka mengabaikan tentang kasih karunia itu. Sehingga akhirnya Paulus bilang, ini bukan karena perbuatan baikmu kamu diselamatkan. Ini oleh karena kasih karunia Tuhan. Jadi Paulus ini ingin menyuci, tanda kutip, pola pandang mereka, cara pandang teologi mereka. Yang kedua adalah, Paulus tulis kepada jemaat di Filipi yang akan kita bahas ini agak unik. Karena kenapa? Dia melihat ke jemaat di Filipi ini katanya orang sudah diselamatkan. Tapi kok hidupnya itu seperti orang yang belum diselamatkan. Bebas buat dosa, nggak ada aturan main dan segala macam. Akhirnya Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi. Ingat, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja waktu aku hadir, tapi waktu aku tidak hadir pun juga engkau harus begitu. Jadi ternyata
tulisan-tulisan Paulus itu selalu melihat kepada sebuah latar belakang masalah. Nah, kita harus paham dulu, Ibu Bapak Saudara sekalian, ini penting bagi kita semua. Nah, bicara tentang kerjakan keselamatanmu kan step-nya ada di depan. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengerti tentang keselamatan yang sesungguhnya? Yang sering sekali banyak orang yang tidak mengerti arti keselamatan itu apa. Yang selalu dibahas dan yang selalu didengung-dengungkan adalah kalau orang sudah diselamatkan berbahasa roh, itu kan bahaya. Itu satu pemahaman yang sangat keliru sekali sebenarnya. Karunia roh adalah impact. Karunia roh bukan bukti orang sudah diselamatkan. Bukan. Bukti orang sudah diselamatkan adalah dia punya buah roh. Sukacita, damai sejahtera, tidak mementingkan diri sendiri. Karunia itu adalah impact yang diberikan oleh Allah. Ada nubuat, ada bahasa roh, ada pengetahuan, ada kesembuhan, segala macam. Itu diberikan hanya khusus dalam konteks pelayanan. Kalau lihat dalam konteks surat 1 Korintus dan 2 Korintus. Nah, baru kita paham dulu tentang keselamatan itu. Nah, ini dasar ya keberadaan manusia. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi, kalimat ini ingin memberikan pengetahuan bagi kita bahwa karena manusia telah berbuat dosa sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Gampang kok ngertinya. Tidak akan mungkin ada kemuliaan Allah dalam hidup kita kalau kita masih berbuat dosa. Karena manusia berbuat dosa, maka kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada dalam dirinya untuk bisa jadi berkat, jadi teladan. Jadi kalau kita lihat, orang udah melayani Tuhan, ngakunya dia pekerja gereja, mengakunya dia anak Tuhan yang sudah lama jadi orang Kristen. Tapi kenapa perkataannya selalu jadi batu sandungan, tingkah lakunya selalu jadi batu sandungan, terkesan arogansi. Itu berarti dia adalah orang yang hidup di dalam dosa. Sehingga tidak ada hidupnya sedikit pun yang menjadi contoh teladan bagi orang di sekitarnya. Nah, karena kita manusia telah berbuat dosa sehingga kehilangan kemuliaan Allah, maka manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Nggak bisa. Saya nggak bisa menyelamatkan diri saya, ibu bapak juga tidak bisa menyelamatkan diri ibu bapak. Bahkan kita tidak bisa paksa orang untuk diselamatkan. Nah, karena kenapa? Karena sama-sama terbatas kita. Tugas kita berdoa buat orang itu. Tapi yang mengubah hatinya adalah Tuhan, bukan saya, bukan saudara. Yang sering sekali kita sebagai pelayan Tuhan terlalu capek mengambil porsinya Tuhan, yang akhirnya kita stres, depresi sendiri. Karena kenapa? Karena apa yang kita harapkan tidak berbanding lurus dengan kenyataan. Itu nyatanya. Kayak kita nih ibadah online seperti ini ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang bilang, aduh ibadah online gak ada urapan. Jangan konyol deh. Dari dulu sudah ada online dan offline. Apa contohnya? Loh, sebelum Yesus datang ke dalam dunia, semua Allah berbicara secara online. Mimpi, Allah bicara langsung. Kan itu online semua. Lewat mimpi, lewat Allah berbicara langsung. Lewat hambanya, lewat nabi-nabi segala macam. Kan online itu semua. Nah, menjadi offline ketika Yesus datang menjadi manusia. Offline. Langsung bertatap muka dengan dia. Nah, Paulus juga gitu. Waktu Paulus belum di penjara, waduh dia bertatap muka dengan mereka offline. Tapi ketika ada dalam penjara, dia tulis surat. Online. Jadi orang bilang, aduh online nggak ada urapan. Enggak, udah waktu offline juga mereka tidur kok waktu dengar firman. Aduh Pak, kalau online Pak beda Pak, kita ngantuk. Ah udahlah Pak, Bu, nggak usah banyak alasan. Orang dulu waktu offline setiap firman tidur kok. Amin waktu bilang Bapak terima kasih. Waktu begitu semua, datang semua. Aduh udahlah, nggak usah ini aja, nggak usah berdalih lah. Ayo jujur lah. Kita kalau baca Alkitab 10 ayat rasanya lama dan selalu nggak fokus. Bahkan baca tiba-tiba ngantuk. Bisa begitu loh, padahal habis bangun tidur. Ngantuk, lupa tadi. Udah di ayat keberapa ya? Setan nggak suka masalahnya. Untuk kita menerima kemuliaan Tuhan. Makanya dibilang, kalau kamu mau diselamatkan, karena itu kalimatnya. Haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Apa artinya? Nggak akan mungkin kita bisa sempurna, percayalah.
Kalau kita mau sempurna seperti Bapamu di surga, artinya apa? Artinya ini ingin mematahkan setiap orang yang punya konsep yang keliru. Tidak akan mungkin saudara dapat diselamatkan karena perbuatan baikmu. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin dengan engkau memberikan perpuluhan, rajin persembahan kamu bisa diselamatkan. Enggak akan mungkin Tuhan bisa disogok. Jadi memang semata-mata karena anugerah Tuhan. Tidak ada lain. Maka ini kita bilang nih, orang memaksakan dirinya untuk sebuah target supaya diselamatkan. Enggak begitu. Maka firman Tuhan bilang apa? Engkau ditebus bukan dengan emas dan perak. Bukan dengan barang fana itu. Engkau ditebus oleh darah anak domba Allah. Yaitu darah yang sama, yaitu dari Yesus Kristus. So, feel free. Nggak perlu harus bayar. Kalau dengan emas dan perak, aduh, hanya orang kaya saja yang dosanya diampuni. Orang miskin, kasihan. Tapi karena oleh darah anak domba Allah atau darah Yesus Kristus, semua tidak ada perbedaan. Bisa akan menerima anugerah Tuhan. Karena kenapa? Ini dia. Manusia berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, dan manusia tidak mungkin bisa sempurna. Baru kita masuk poinnya. Yang pertama adalah manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu dia. Karena manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga apapun yang dia perbuat dicemari oleh dosa. Kehendak bebasnya dicemari oleh dosa. Jadi kita ini tidak akan bisa mampu memaksa orang yang keras itu berubah. Nggak bisa. Kita jangan terlalu lelah, Pak, Bu. Jangan pikir saya nggak punya pergumulan. Ibu bapak pasti juga punya pergumulan yang sama. Mungkin di dalam hidup pribadi dan keluarga kita punya pergumulan. Mungkin kerinduan ibu bapak, saudara sekalian, supaya istrimu bertobat, atau suamimu bertobat, atau anakmu bertobat, atau orang tuamu bertobat, atau mertuamu bertobat, atau kakakmu bertobat, adikmu bertobat. Melayani orang gampang, melayani keluarga sendiri susahnya minta ampun. Berkhotbah, banyak orang yang bertobat. Berkhotbah di tengah keluarga, belum tentu ada yang bertobat. Kadang-kala kan benar yang Yesus bilang. Justru kita ditolak dari siapa? Dari orang di sekitar kita. Yesus tuh nggak pernah lakukan mukjizat di Nazaret. Padahal itu daerah kelahiran dia. Tempat dia dari kecil besar dibesarkan di situ, tempat dia main. Kenapa tempat itu tidak pernah ada terjadi mukjizat? Karena Yesus ditolak. Mereka bilang, waduh, Yesus di kandangnya sendiri nggak pernah ada mukjizat. Di luar kandangnya dilakukan mukjizat. Keluar dari Nazaret, Galilea, di daerah Galilea, Yudea, segala macam. Karena itu kan semua dekat Nazaret, Israel Utara. Jadi Nazaret itu kan daerahnya kan daerah-daerah situ juga. Hampir 75% dalam Alkitab peristiwa mukjizat yaitu di daerah dekat Nazaret. Tapi Nazaret tidak pernah terjadi mukjizat. Aneh kan? Ya kadang-kadang kita susah juga melihat itu. Kenapa? Karena manusia berdosa. Sehingga kemuliaan Allah tidak ada dalam hidup dia. Kita tidak akan dapat memaksa orang itu berubah. Percayalah. Yang kedua, manusia karena sudah berdosa sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak mampu memulihkan dirinya sendiri. Itu aja. Sehingga kita ini nggak bisa mampu memulihkan diri kita sendiri. Mana bisa kita mampu memulihkan diri kita sendiri? Maka kita butuh yang ketiga. Butuh kuasa yang lain yang dapat menolong kita. Itu berarti kuasa itu harus lebih berkuasa dari kita. Kalau kita yang limited, maka yang dapat menolong kita adalah yang unlimited, yang tidak terbatas. Jadi saya tidak bisa tolong ibu bapak tidak bisa tolong saya. Yang bisa tolong saya, ibu bapak adalah Tuhan. Makanya kita memposisikan diri sebagai objek, bukan sebagai subjek.
Kalau kita memposisikan diri sebagai subjek, maka kita ambil fungsinya Tuhan. Kalau ambil fungsinya Tuhan, nanti jemaat atau orang di sekitar kita, semua tidak ada yang lihat Yesus, tapi lihatnya kita. Maka hamba Tuhan dijadikan kultus. Jadi kalau mau berdoa datang ke pendeta A aja deh, datang ke pendeta B aja deh, gitu loh. Kalau datang ke pendeta A, pasti doanya manjur. Loh terus yang lain nggak manjur? Padahal di Alkitab nggak ngomong begitu. Alkitab bicara tentang apa? Semua kita di dalam Tuhan. Apapun yang kau perkatakan, dan engkau yakini, dan engkau imani, punya kuasa. Itu yang ngomong firman. Jadi kita semua hadir mengikuti Zoom pada hari ini, saya mau ingatkan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Maka itu yang saya rasa bangga. Jadi pelayan Tuhan, bangga jadi orang Kristen. Nah kalau orang udah kayak begitu, dia butuh kuasa yang lain yang dapat menolong dia. Maka hidupnya apa? Tidak ada kepastian untuk hari depan. Karena dosa, kehilangan kemuliaan Allah, tidak dapat menyelamatkan dirinya. Dia butuh pribadi yang lain bisa tolong dia. Sehingga dia tidak punya kepastian akan hidupnya. Pontang-panting, kacau dia. Kemanapun jalan, dia nggak ngerti tentang kebenaran itu sendiri. Jadi rusak, kasihan sekali. Nah, ini dia, baru kita masuk poin berikutnya. Allah berdaulat. Tadi keberadaan manusia, ini Allah berdaulat. Dan oleh kasih karunia, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kita sadar kan, saya dan ibu bapak saudara sekalian, kita ini bisa melayani Tuhan lewat Zoom kah, online kah, segala macam. Semua ini kita dibenarkan oleh karena kasih karunia. Karena kita dibenarkan oleh karena kasih karunia, maka kita tidak mampu membenarkan diri kita kecuali Tuhan yang membenarkan kita lewat penebusan melalui karya Kristus Yesus di atas kayu salib. Maka tanpa karya penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus atau Kristus Yesus, maka kita tidak ada sampai hari ini. Nah, ayat Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa artinya? Allah menghendaki semua orang itu diselamatkan. Dia tidak pernah berpikir negatif tentang kehidupan manusia. Maka Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Karena dia datang untuk dunia, bukan untuk orang Kristen. Yang sering sekali kita salah. Seolah-olah kita beranggapan Kristen itu adalah agama yang diciptakan Tuhan Yesus. Salah. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan kamu jadi orang Kristen. Tidak. Itu setelah Yesus ada banyak orang pengikut-pengikut Yesus, maka disebut sebagai Kristen. Karena dia adalah pengikut Kristus. Jadi kalau orang itu belum mengalami karya salib Tuhan, tidak pernah mengalami penebusan, maka dia bukan orang Kristen, kendati KTP-nya Kristen. Maka saya bilang, kasih Allah akan dunia itu final. Tapi ingat, salib untuk semua orang, benar. Tapi darahnya tertumpah di atas kayu salib hanya untuk orang pilihan Tuhan saja. Karena kalau darahnya untuk semua orang juga, itu berarti tidak perlu ada neraka. Karena semua pasti masuk surga. Tapi darahnya diperuntukkan untuk orang yang percaya kepada dia, supaya dia tidak binasa. Kalau darahnya tercurah buat untuk semua orang manusia, tidak perlu ada neraka. Kenapa ada neraka? Karena ada yang tidak percaya.
Tapi pada dasarnya Allah tidak pernah menciptakan neraka. Neraka hadir karena by accident, bukan karena di-create oleh Allah. Karena Allah menciptakan segala sesuatu indah, baik, sungguh amat baik. Tidak pernah ada yang salah. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia membuat tempatnya sendiri untuk dirinya sendiri. Sedangkan surga dibuat oleh Allah. Sehingga neraka, tidak pernah Allah membuat neraka. Tapi manusia yang membuat tempat itu untuk dirinya sendiri ketika mereka tidak percaya. Supaya tidak ada orang yang, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini dia poinnya. Allah itu berdaulat. Maka poin yang pertama, Allah berinisiatif dan aktif mencari orang berdosa. Jadi masih ada kesempatan bagi siapapun yang mau bertobat. Karena kenapa? Selagi masih hidup, Allah malah cari orang yang berdosa. Orang yang benar tidak. Atau orang yang merasa diri benar tidak mungkin dicari oleh Tuhan. Hanya orang yang berdosa dicari oleh Tuhan. Siapakah dia? Kita yang sadar bahwa kita ini adalah orang yang sering sekali jatuh dalam dosa. Oke, kita adalah orang yang dicari Tuhan untuk diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua, Allah memberikan pengganti untuk manusia berdosa. Kenapa harus ada penggantinya? Karena manusia yang berdosa harus ditebus lewat darah. Karena sebelum Yesus datang ke dalam dunia, orang yang berdosa, maka harus ada darah domba yang tertumpah menjadi penghapus dosa. Maka ketika Yesus datang, menjadi apple to apple, bukti bahwa orang berdosa harus ada penggantinya, yaitu darah Kristus. Maka yang ketiga, pemulihan terjadi dan keselamatan datang dari Allah. Bukan dari kita. Dan tidak bisa meminta, tapi diberikan oleh Tuhan. Maka yang keempat, sudah pasti ada kepastian untuk hari depan kita, keselamatan. Makanya saya bilang gini, jadi orang Kristen itu mahal, Pak, Bu. Jadi orang Kristen itu mahal, bonafit, elegan, eksklusif, bergaulnya inklusif. Orang Kristen tuh nggak kampungan, nggak mudah tersinggung. Orang lihat mana? Kalau orang Kristen, kalau ada orang yang menghina Yesus, menjelek-jelekan Yesus, kita tersinggung, kita marah. Itu orang Kristen kampungan. Kalau ada gereja, dilemparkan batu, kita kutuk, itu orang Kristen kampungan. Orang Kristen tuh unik, ditampar, kasih pipi kiri. Kalau ada orang yang berdosa kepada kamu, kamu ampuni dia. Doakan dia setiap saat. Kalau ada orang yang berbuat jahat, kamu berbuat baik. Ikuti Yesus, sangkal diri, pikul salib. Orang Kristen itu kenapa bisa lakukan itu? Karena ada Kristus dalam hidupnya. Kenapa dia bisa lakukan itu? Karena dia punya kepastian akan hari depan. Maka kenapa orang di luar sana, kalau nabinya disinggung, selalu marah-marah, kutuklah, bakarlah, pukullah. Karena dia bilang kalau bunuh orang yang menghina nabinya, itu darahnya halal. Apakah di kekristenan diajarkan kayak gitu? Tidak. Kenapa? Karena kekristenan itu bicara tentang kepastian akan hidup. Itu yang membuat kita hari ini kita bangga. Untuk melihat kebesaran Tuhan. Nah, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, baru kita masuk ke tema yang saya mau sampaikan tadi. Bagi mereka yang sudah diselamatkan dan menerima anugerah Tuhan, kerjakanlah keselamatanmu. Ini mengerjakan keselamatan bukan untuk diselamatkan. Ini khusus Filipi bagi orang yang sudah diselamatkan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir offline. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir online. Jadi ibadah tatap muka, ibadah online, tetap saja kita harus mengerjakan keselamatan kita. Bagaimana caranya? Berbuat yang terbaik ini kayak buat Zoom. Gereja ini buat Zoom. Tujuannya apa sih? Ini kan bukti mengerjakan keselamatan.
Yaitu apa? Orang yang diselamatkan Tuhan tidak pernah tahan untuk tidak melayani Tuhan. Dia selalu mau terus melayani Tuhan. Dia tidak tahan kalau tidak melayani Tuhan. Dia terus mau melayani Tuhan. Bagaimana berpikir untuk jadi berkat bagi banyak orang. Supaya lewat hidupnya Tuhan dipermuliakan. Ini yang membuat saya tidak akan pernah berhenti untuk terus kencang di online. Di Jakarta ada gereja-gereja besar yang jemaatnya 5.000, Pak, 10.000. Mengharapkan offline dari awal pandemi. Akhirnya online ini tidak dikerjakan dengan baik. Orang udah jalan 6 bulan online, baru dia kerja di bulan ke-7. Bulan ke-7 kerjaan online udah terlambat. Jemaatnya 5.000, 10.000, tapi kalau lagi online yang nonton cuma 100, 200 orang. Yang lain kemana? Kabur semua. Karena dia masih mengharapkan ada ibadah offline. Ini dunia sudah mengalami perubahan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Walaupun gereja tatap muka akan dilaksanakan, online tetap jalan. Karena sudah membentuk sebuah community. Nggak semua orang mau datang beribadah secara offline. Nggak gampang juga. Dengan Mario. Makanya saya bilang, semua sudah berubah, cashless, Pak. Handphone ini kan berfungsi banyak. Jangan sampai handphone hilang. Karena kita harus masuk ke mall pakai Peduli Lindungi, mau transfer lewat sini, mau Gojek, mau Grab, mau Tokopedia, mau Shopee, mau apapun shopping lewat ini handphone. Dari tangan ini kita bisa transaksi. Uang berapa puluh miliar pun atau berapa ratus miliar pun kita bisa transaksi sudah dengan kalimat ini. Artinya ini handphone menyimpan semua database kita. Semua akses dari sini semua, apapun kita ambil dari sini semua. Kenyataannya begitu sekarang. Anak saya lagi di luar, papi pesenin Gojek dong papi. Mau minum ini, minum ini, minum ini. Itu selesai. Di situ duitnya kurang GoPay-nya. Top up dulu GoPay-nya. Dari salah satu bank, top up. Jumlahnya nggak kecil kan, tahu bisa 1 juta atau 2 juta top up juga. Kelihatannya duitnya nggak kelihatan ya, tapi angkanya keluar. Duit nggak kelihatan Pak, 10 juta, tapi angkanya keluar. Orang kasih persembahan, kasih online. Semua pasti. Ini kayak tadi. Waluki dia kasih tahu yang mau kasih persembahan, udah pakai barcode semua segala macam. Tinggal scan aja QRIS, klik masuk, tinggal tulis. Duit semua. Masuk situ. Malu kasih 10.000, minimum 50.000. Sekarang cepat sekali, udah tap gitu selesai QRIS segala macam. Udah mau ngapain sekarang? Udah begitu, eranya udah begitu berubah. Mengerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Wah, kita buat online Pak di YouTube. Apa itu? Ya nonton bukan di Indonesia aja, dari Amerika, New Zealand, Myanmar, Kamboja, Amerika, dan beberapa negara di Eropa, Belanda. Kan kita lihat di algoritma YouTube-nya. Oh, ini dari beberapa negara udah masuk nih. Kenyataannya begitu. Baru kita masuk poin ini. Nah, ini orang selalu ribut dengan konsep ini nih. Keselamatan bisa hilang, keselamatan bisa tetap. Ini orang ribut terus masalah ini. Karena mereka tidak ngerti aja. Keselamatan tetap iya, karena kenapa? Allah yang memilih. Dan Allah yang menetapkan suka-sukanya dia. Kalau mau tetap, orang dia yang pilih kok. Kita nggak boleh nentuin diri kita. Kalau dia yang pilih, dia yang tetapkan suka-sukanya dia. Yohanes 15 ayat 16. Kalau Allah bilang hilang, iya. Karena kenapa? Karena dia yang memilih. Dia juga punya hak untuk mengambil. Kalau dia bilang hilang, iya, tergantung dia. Dan dia punya hak juga untuk menentukan siapa yang perlu diambil. Masih ingat nggak kasus Musa dapat 2 loh batu di Gunung Sinai? Terus Harun, Miriam, dan orang-orang Israel pada buat anak lembu emas. Allah bilang apa? Ini saya datang juga balikan mereka semua nih. Saya akan hapus mereka di kitab kehidupan. Musa bilang apa? Janganlah Tuhan, aku aja yang dihapus dalam kitab kehidupan. Musa, Tuhan bilang apa Musa? Kamu nggak salah, yang salah mereka. Saya mau hapus nama mereka. Artinya Tuhan yang mau hapus, Tuhan yang mau mengambil, itu suka-sukanya dia.
Kita selalu ribut dalam konteks ini. Nah, ini dia. Grafik kehidupan rohani orang Kristen yang tidak ada Roh Kudus. Yang ngakunya Kristen ya, tapi tidak ada Roh Kudus. Siapakah mereka? Yang semangat di awal melayani Tuhan. Datang gereja semangat. Ada masalah dikit turun. Suaminya selingkuh, istrinya selingkuh, turun lagi. Anaknya bermasalah, turun. Ekonomi turun, turun. Kena penyakit, turun. Akhirnya apa? Depresi, murtad, bunuh diri. Ini orang nggak ada pekerjaan Roh Kudus di dalam diri dia. Ini dia. Nah, siapakah bagi orang yang punya Roh Kudus? Ya, ini begini nih yang punya Roh Kudus. Grafik kehidupan rohani orang Kristen yang sudah ada Roh Kudus dalam hatinya. Grafiknya bagaimana? Begini, ada masalah, ada pergumulan, Suami bermasalah, istri bermasalah, tapi Roh Kudus ingatkan, pasti aku akan menguatkan keluargamu. Naik lagi kita. Ada masalah dengan anak kita, Roh Kudus ingatkan, pasti saya akan tolong anakmu. Naik lagi. Ada masalah dengan usaha bisnis, Tuhan bilang, tenang, aku pasti akan pelihara kamu. Naik lagi. Memiliki buah roh. Hidup kehidupan rohaninya progresif meningkat, cenderung naik. Ada turun, tapi diingatkan Roh Kudus balik lagi. Ada turun, naik lagi. Itu berarti orang ini progresif secara rohani. Nah, akhirnya saya memberikan kesimpulan terakhir sebelum tanya jawab. Manusia berdosa sehingga semua kehendaknya dicemari dosa. Yang kedua, manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Benar. Yang ketiga, manusia dipilih bukan karena kehendaknya, tetapi oleh karena kehendak Allah. 4. Allah memberikan hidupnya untuk datang menyelamatkan mereka yang terhilang. 5. Pemulihan hubungan manusia dengan Allah terjadi karena Allah yang berinisiatif. Yang keenam, orang yang telah diselamatkan hidupnya harus semakin baik, bukan semakin tidak baik. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya memberikan ruang untuk tanya jawab mengenai topik ini. God bless you. Haleluya. Haleluya ya. Terima kasih Pastor Petra buat pelajaran malam hari ini, sangat memberkati kami semua. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan buka ruang tanya jawab. Bagi Bapak Ibu Saudara yang punya pertanyaan, silakan bisa live langsung dengan Pastor Petra atau bisa menulis di chat room. Sambil menunggu Bapak Ibu Saudara, biar host akan foto kita dulu. Bapak Ibu Saudara bisa nyalakan kamera semua untuk bisa difoto, lalu kita akan masuk dalam ruang tanya jawab. Silakan host. Baik, saya akan fotokan. Oke. Saya tunggu semuanya biar bisa buka kameranya dulu. Di sini masih ada beberapa yang belum. Ya, saya tunggu. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada, saya bisa fotokan. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi, yang lebih asik Bapak Ibu Saudara, yang muka-muka yang sudah diberkati oleh firman Tuhan dong. Wah, siap ya? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah? Baik, silakan Bapak Ibu Saudara yang ingin bertanya. Sementara di ruang chat room tadi ada pesan dari Pak Franky dan Ibu Devi Tanamal buat Pak Petra. Thank you, Pastor Petra. Sangat diberkati dengan sharing firman Tuhannya. God bless you. Dari Pak Franky. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, ada yang ingin Berkati. ya, ada yang ingin bertanya, silahkan. Mumpung Ya, shalom Pastor. ya, silakan. Siapa nih? Pastor Timotius. Oke, silakan Pastor. Ya, shalom Pastor Petra. Salam. Ya, tadi Pastor Petra sampaikan ini topik menarik, keselamatan itu tetap atau hilang ya. Nah, ini memang yang sering menjadi perdebatan seperti itu.
Nah, tapi kalau kita melihat dari firman Tuhan ya, kalau kita tadi Pastor sampaikan di Filipi, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau saya sih ayat ini buat saya bukan ini ya, maksudnya bukan, kalau buat saya pribadi ya, saya mau mengerjakan keselamatan saya dengan hormat dan bangga. Karena tadi Pastor sampaikan itu kita ini orang yang dibenarkan, ditebus bukan dengan emas perak, tapi oleh darah yang mahal. Nah, seharusnya memang kita sebagai umat Kristiani ini yang sudah ditebus oleh darah Kristus, yang sudah dibenarkan, harusnya nggak boleh main-main dengan kekristenan seperti itu. Tapi sekarang ini banyak istilahnya yang menjadi perdebatan, karena ini kasih karunia, kita sudah diselamatkan. Jadi saya mau hidup seenaknya. Karena saya merasa sudah diselamatkan. Nah, seperti itu. Padahal di kitab Matius pun juga disampaikan nyala engkau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Seperti itu. Nah, bagaimana pendapat Pastor mengenai hal ini? Ya, makasih mbaknya. Sederhana aja sih sebenarnya. Kalau kita itu posisinya dalam posisi kalau orang itu sudah diselamatkan, tapi dia hidup ya tidak seperti orang diselamatkan. Jawabannya sederhana, dia adalah orang yang belum bertobat. Itu aja sih sebenarnya. Karena orang yang sudah diselamatkan pasti hidupnya berdampak bagi banyak orang. Jangan menganggap remeh kasih karunia. Tapi justru orang yang sudah diselamatkan, hidupnya semakin bebannya itu semakin berat. Karena kenapa? Dia harus menjadi teladan bagi banyak orang. Tapi keteladanan dia itu pun bukan karena dia. Kalau diteruskan tadi di ayat yang ke-13, karena Allah lah yang mengerjakan dalam dirimu segala kemauan dan keinginan. Jadi kalau kita lihat, karena sudah diselamatkan, maka ada Roh Kudus dalam hati dia. Sehingga dia melakukan sesuatu dalam hidupnya bukan karena dia lagi, tetapi karena Kristus yang hidup dalam diri dia. Jadi kalau saya lihat dari konteks itu, Pak Timothy, ya poinnya adalah benar, tidak bisa menganggap bahwa orang yang sudah diselamatkan seenaknya dia berbuat hidup. Justru orang yang sudah diselamatkan, dia diberikan kebebasan, tapi kebebasannya ada rule-nya. Apa itu? Firman Tuhan. Luar itu tidak ada. Thank you, Pak. Thank you, Pastor. Thank you, Pak Timotius. Lalu ada pertanyaan lagi nih, Pak Petra. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan orang lain kalau kita tahu bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dan sesama? Baik, itu pertanyaannya, Pak Sir. Tujuan, jadi gini, kita ngadepin misal orang tua kita, kakak kita, adik kita, orang yang paling kita kasihi. Kita mau dia supaya berubah, gampang kok. Apa? Selama ini kita nasihati dia, berulang-ulang kali kita nasihati dia. Pertanyaan saya nih bagi kita, apakah ketika kita nasihati, kuantitasnya sama tidak dengan kita berdoa buat dia? Sering sekali orang banyak nasihatin orang, tapi nggak pernah berdoa buat orang yang dia nasihatin. Jadi agak aneh. Kalau saya nasihatin atau saudara nasihatin saya salah, tanpa saudara berdoa buat saya, nggak akan ada faedahnya. Memang Alkitab katakan Yeskiel, kalau engkau melihat saudaramu jatuh dalam dosa dan engkau mengetahuinya, engkau tidak boleh diam, kamu harus kasih tahu dia. Karena dengan kamu kasih tahu dia, maka dosa dia tidak kamu tanggung, karena kamu tahu tentang apa yang dilakukan. Tapi kalau kamu tahu apa yang dia lakukan salah dan kamu memberitahukannya, kata firman Tuhan, tetapi dia tidak mau bertobat, maka dia mati dalam kesalahannya, tapi engkau telah menyelamatkan dirimu karena engkau sudah memberitahu yang benar. Itu dalam segi verbal kepada dia secara horizontal. Tetapi yang paling penting, bagaimana supaya kita dapat orang itu diselamatkan? Kan keselamatan berasal dari Tuhan. Ya kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong orang tuaku, adekku, kokoku supaya dia dijamah oleh Tuhan. Dan sambil kita ngomong sama mereka. Nanti tunggu waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan itu punya porsinya lagi untuk menjangkau orang itu. Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Ya.
Ya, selanjutnya silakan yang lain. Ada lagi? Bapak Ibu Saudara, silakan. Ayo. Ya. Pastor Petra, bagaimana keadaan kota Jakarta? Sering hujan katanya ya? Udah normal banget, Pak. Iya. Normal, seperti tidak ada pandemi. Oh ya? Semuanya normal, macet, aktivitas sudah full, Sudah macet ya? sudah macet seperti sebelum pandemi. Wah. Mal-mal juga udah buka, ya sepertinya sudah membentuk sebuah kekebalan imun community ya. Ya, semoga ya, Pak Petra ya. Ya, kelihatannya begitu. Ya kita berdoalah Pak ya. Ya. Juga Anda boleh longgar ini prokesnya ya, Pak Petra. Iya benar. Di Surabaya bagaimana Pak? Semua oke Pak? Macet Ya, juga? kurang lebih begitu juga. Jalan-jalan juga sudah mulai macet. Tapi Orang-orang sudah kemana-mana masih pakai masker kan Pak? Tetap Pak? masih Ya. ketat juga. Tapi ya begitu, kadang ada orang yang nggak mau pakai juga. Sering kelihatan begitu juga. Tapi udah rata-rata sudah tetap prokes. Tapi udah divaksin ya Pak semuanya Pak ya? Ya, sini Jawa Timur kan juga oke vaksinnya, Pak. Oh, oke. Nah, Ya. ya, masih Udah ada lagi offline yang nggak Pak? lain? Gereja Ya? ini udah offline nggak Pak? Sudah Oke, good. offline. Ya. Nanti kalau keadaan sudah aman, Pak Petra, Ya. boleh melayani di Rehoboth, Surabaya. Ya, Surabaya. Oke Pak. Baik, Bapak Ibu Saudara, masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri pertemuan malam hari ini. Saya mengingatkan kembali, Rabu depan, Hope tetap ada, dilayani oleh Pastor Yohanes Kristianus. Baik, Bapak Ibu Saudara, kalau tidak ada, saya akan menutup dengan doa. Saya mungkin doa firman dulu ya Pak. Tutup doa Ya, firman boleh. dulu ya. Kalau begitu, silakan sekalian tutup aja Pak Petra. Oh ya, oke. Ya. Ya, thank you. Kita berdoa ya Pak. Ya. Kami bersyukur pada Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang tidak pernah terputus bagi kami. Dan kami bangga punya Tuhan Yesus yang telah mengampuni kami. Karena kami tahu kami tidak akan bisa ada hari ini tanpa Tuhan. Amin. Kami bangga punya Tuhan Yesus yang selalu menjaga kami. Amin. Diberkatilah setiap kami masing-masing yang telah mengikuti Zoom ini. Bapa di surga, sebelum kami mengakhiri Zoom ini, mari Tuhan, Engkau turunkan tangan-Mu dan meletakkan di atas kepala kami dan memberkati kami. Diberkatilah hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, dan biarlah kasih Allah menyertai saudara, anugerahnya terjadi dalam hidup saudara dan saya, Roh-Nya tinggal tetap di dalam hidupmu, untuk menjaga, menuntun, menegur, memimpin, menguatkan saudara. Bukan hanya sampai hari ini saja, tapi sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Ya, terima kasih, Pastor Petra. Memberkati. Ya, Memberkati, host, Pak. tolong dibuka mic-nya supaya Thank you, Pastor peserta bisa Petra. mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pastor Petra. Oke, terima Terima kasih. kasih, Pastor. Ya, terima kasih. God Terima bless. kasih semuanya. Sampai ketemu Rabu depan.